Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan untuk melihat hal-hal yang penting untuk kita miliki, yang penting untuk kita kerjakan. Karena banyak hal yang selama ini yang mungkin kita anggap penting, tapi ternyata itu tidak penting. Justru firman Tuhanlah yang lebih penting daripada semua yang kita anggap penting. Mungkin ada orang yang berkata jodoh itu penting, tapi saya ingin berkata bahwa firman Tuhan jauh lebih penting. Mungkin ada yang berkata kerja itu penting, tapi saya ingin berkata bahwa firman Tuhan jauh lebih penting. Ya, firman Tuhanlah yang utama. Mungkin ada orang berkata cari order itu penting, tapi saya mau beritahu firman Tuhan jauh lebih penting. Jadi sudah selayaknya untuk kita mengenakan firman Tuhan. Tetapi mana mungkin kita bisa mengenakan firman Tuhan kalau kita tidak memahaminya. Dan bagaimana mungkin kita bisa memahaminya kalau kita tidak menyelidikinya, mempelajarinya, kemudian kita mengerti. Oleh sebab itu, hal-hal inilah yang kita perlu seriuskan di dalam hidup kita. Tuhan pernah berkata bahwa langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman-Nya tidak akan lenyap. Ini adalah satu pernyataan yang kita harus garis bawahi, setebal tinta yang mungkin kita bisa kenakan di dalam hidup kita. Karena Anda bisa renungkan sejenak, langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman tidak akan berlalu, tidak akan lenyap. Bahkan satu titik iota pun tidak akan hilang. Ya, betapa pentingnya firman Tuhan. Jadi yang mengatakan firman Tuhan itu penting bukan saya, tetapi Tuhan sendiri. Langit dan bumi bisa lenyap. Berapa besar harta kekayaan yang ada di dalam langit dan bumi? Berapa besar tambang emas, uranium yang terdapat di Freeport? Bagi Tuhan itu lenyap tidak penting. Tetapi firman tidak akan lenyap. Maka marilah kita dengan waktu yang singkat dan waktu yang berlalu begitu cepat ini, kita merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang talenta. Baik di dalam Matius 25 dan juga di dalam Lukas 19. Ya. Ayat-ayat ini berbicara tentang talenta. Apa maksudnya? Artinya Tuhan ingin kita mengenali apa sih talenta yang dimaksudkan. Ya, kita lihat dulu di dalam Matius pasal 25.
supaya kita mengerti dari ayat 14 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, Lalu ia berangkat. catatan yang penting, masing-masing yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Menurut kesanggupannya, ya. Tuhan di sini memberikan talenta bukan berdasarkan penilaian daripada Tuhan itu. Siapa yang layak mendapat 5, siapa yang layak mendapat 2, siapa yang layak mendapat 1. Tetapi di bagian akhir dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Setelah itu ia berangkat. Jadi kalau Tuhan yang memberikan talenta itu adalah Tuhan yang murah hati. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya, ya. Jadi orang menerima itu bukan karena Tuhan pilih kasih, yang satu dikasih 5, yang satu cuma 2, yang satu lagi cuma 1. Tuhan tidak seperti itu. Di situ dijelaskan bahwa masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau Anda sanggup cuma terima 1, Anda cuma diberi 1. Tapi kalau Anda sanggup terima 10, Anda akan diberi 10. Jadi jangan pernah berkata, loh dia kok berlimpah-limpah? Ya karena itu kesanggupannya. Itu responnya dia kepada Tuhan. Dia mempercayai bahwa Allahnya Allah yang besar, Allah yang hebat. Kenapa tidak? Kalau dia mempercayai bahwa Allahnya sanggup memberikan dia lebih besar lagi, maka dia akan menerima lebih besar. Tapi banyak kan jemaat Tuhan yang selalu berkata, saya mah orang awam. Saya sih bukan pendeta, saya kan bukan orang yang, saya orang biasa-biasa saja. Nah, ini ciri-ciri daripada orang yang menerima 1 talenta. Dia selalu memposisikan dirinya cuma mau terima 1 dia. Jadi tergantung daripada responmu. Oke, kita terus. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ya, yang 5 beroleh laba 5 talenta. Ya jelas. Dia akan terima 5, dia akan kesanggupannya 5. Ya 5 pasti menghasilkan 5 lah. Itu kan cengli dong. Dia miliki sesuatu yang besar, dia juga terima yang besar. Tapi kalau orang yang beroleh 2, ya dia juga sudah sepantasnya beroleh laba 2 talenta. Artinya itu ada hasilnya. Ya. Jadi modal besar menghasilkan besar. Ya. Kerja besar maka menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi kalau Anda cuma kerja, bangun tidur, nah ini ciri-ciri ini orang yang menerima 1 nih. Tidak ada hasil yang akan dihasilkan daripada orang-orang yang model seperti ini. Yang 2, ya modalnya 2, ya dia menghasilkan 2. Terus. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, ini si pemalas ini.
Dia cuma terima satu, kesanggupannya dia cuma satu. Ini orang yang selalu bilang, saya orang biasa. Saya orang awam. Kalau yang berdoa, menyembah Tuhan berjam-jam itu hamba Tuhan. Saya mah cukup berdoa makan saja. Ya, ini nanti, ini model-modelnya yang akan terima 1 talenta ini. Ya, tidak menghasilkan apa-apa. Terus kita baca. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, jelas ya, bahwa Tuhan yang mempercayakan sesuatu kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, dia waktu datang, dia akan menuntut pertanggungjawaban. Hei yang menerima 5 talenta, mana hasilnya? Mana yang selama ini kau jalankan? Dan yang menerima juga 2. Yang 2, mana hasilnya? Aku sudah memberikan engkau 2 talenta sesuai dengan kesanggupanmu. Mana hasilnya? Ya, yang ketiga, yang menerima 1. Ini ciri-ciri orang yang terlalu merendahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya merasa dia hanya perlu terima 1 dari Tuhan. Kalau dia merasa bahwa Tuhan itu besar, kalau dia merasa Tuhan, apa yang dari Tuhan itu berharga, apa yang dari Tuhan itu penting, maka saya percaya dia akan mau menerima yang banyak. Dia tidak mungkin hanya mau minta 1 saja. Tapi kalau dia yakin itu yang dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga, Tuhan kasih 5 dong. Kasih 10 dong Tuhan. Nah, kita lihat ini. Apa yang terjadi sesudah itu. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya, cengli sekali dong. Dia terima 5, ya dia masih menghasilkan 5. Kalau dia terima 5, dia menghasilkan 2, itu tidak cengli, itu tidak fair, ya. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan kepada umatnya berdasarkan kesanggupanmu, berdasarkan kerinduanmu, berdasarkan bagaimana responmu. Jadi dia menerima pertanggungjawaban itu di akhir. Ya. Ingat, pada saat kita pulang nanti, pertanggungjawaban akan dilakukan. Ya. Makanya jangan pulang dengan tangan hampa. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak sedang membangun bisnis di dunia, Tuhan tidak sedang menjual mobil, Tuhan tidak sedang menjual saham kepada Anda, karena itu sampah semua dan itu tidak penting. Tapi talenta apa yang Tuhan maksudkan di sini? Banyak orang menganggap merendahkan firman Tuhan, oh talenta nyanyi, itu bukan talenta. Ya, itu talenta-talenta ukuran jasmani. Tapi talenta yang Tuhan maksudkan di sini, nanti kita akan lihat bagaimana apa yang paling berharga di mata Tuhan, dan itulah yang Tuhan ingin dihasilkan oleh umatnya. Apa yang paling berharga di mata Tuhan, yang Tuhan ingin dapatkan kembali, yang Tuhan beli dari musuh, itulah yang harus Anda bawa pulang. Apa yang paling berharga di mata Tuhan? Bukan dolar, bukan pound sterling, bukan emas, bukan permata, tapi jangan pulang dengan tangan hampa. Karena Tuhan akan memperlakukan Anda sebagaimana yang memperoleh 1 talenta. Dia tidak menghasilkan apa-apa.
Dia pulang dengan tangan hampa. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Setiap kita yang menerima talenta itu, baca firman Tuhan. Tidak ditulis itu karena sekolah teologi, maka dia berhak terima talenta. Tidak ditulis karena papanya hamba Tuhan, maka dia terima talenta. Tapi Tuhan memberikan penjelasan, analogi, bahwa semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Dan apa yang terjadi? Yang 5 berkata, lihat, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, apa kata Tuhannya? Apa kata Tuhannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, baik sekali perbuatanmu. Ya, karena engkau kerja ada hasilnya. Engkau datang kepadaku tidak dengan tangan hampa. Ada hasil yang kau bawa. Ada hasilnya. Ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Ini fair. Dia terima 5, kesanggupannya juga 5. Dia bawa 5 talenta. Jadi 10 yang dia bawa pulang. Apa kata tuannya? Baik sekali perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lanjut. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa tuannya itu sangat bijaksana dan sangat sempurna. Ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Saya melihat waktu yang 2 datang kepada Tuhan Yesus, yang 2 menerima 2 talenta, dia berkata, Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan kepadaku 2 telah menghasilkan 2. Dan kita melihat apa jawaban yang diberikan oleh tuannya. Sama, baik sekali perbuatanmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sangat bijak. Dia tidak katakan, kau tidak lihat ini yang 5 ini beroleh 5, kau cuma 2. Ya, maka kurang baik perbuatanmu. Tuhan tidak seperti itu. Jadi setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab itu sangat sempurna. Tidak ada yang bisa diragukan sedikit pun. Karena dia menerima 2 sesuai dengan kesanggupannya. Dia beroleh laba 2 talenta. Sangat cengli. Ini bicara tentang keadilan Tuhan. Yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana sesuatu yang menghasilkan. Sesuatu yang tidak sia-sia. Sesuatu yang tidak dengan tangan hampa. Oleh sebab itu perhatikan.
bahwa Tuhan menginginkan bahwa engkau adalah orang yang menghasilkan di dalam hidup ini. Ya, sesuatu yang menghasilkan. Dan tangan 2 talenta. Tuhan menjawab dengan jawaban yang sama. Baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu. Sama kan dengan jawaban yang 5 tadi? Karena ini bicara tentang keadilan Tuhan. Dia menerima 2. Ya hasilnya 2. Tapi yang menjadi masalah, yang menerima 1. Nah, kita lihat terus. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Jadi yang 2 juga mendapatkan kalimat yang sama, penghargaan yang sama, karena yang Tuhan inginkan adalah hasil, dan berapa yang kau terima dari Tuhan, berapa yang kau terima dari Tuhan, sebanyak itulah akan dituntut pertanggungjawaban. Firman Tuhan tidak pernah bertolak belakang satu dengan yang lain. Tuhan berkata di bagian lain, siapa yang menerima banyak akan dituntut lebih banyak. Tapi siapa yang menerima sedikit, dia akan dituntut sedikit. Ya, kalau engkau mengetahui kebenaran, kalau engkau mengetahui firman, tapi engkau tidak melakukannya, maka sesuai dengan apa yang engkau tahu, itu yang akan dituntut dari dalam hidupmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ini sangat adil. Tuhan ini sangat sempurna. Yang menjadi masalahnya hamba-hamba yang menjalankan talenta itu. Ya, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Sesuai dengan kesanggupan yang mereka miliki. Maka seperti itulah yang mereka kerjakan dan itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak berkata, oh karena ini yang 5 yang 1 menghasilkan 5, maka kau ini kurang baik karena kau cuma menghasilkan 2. Tidak seperti itu. Jawaban yang sama tuannya berikan kepada yang 2 karena tuannya tahu dia hanya menerima 2. Tuannya tahu bahwa dia hanya menerima 2. Ya, kalau yang menerima banyak itu harus menghasilkan lebih banyak. Nah, yang menjadi masalah ini si penerima yang cuma 1. Kita lihat terus. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ya, kita lihat di situ. Bagaimana yang menerima hanya 1 talenta. Kenapa dia hanya minta 1 talenta? Kan tadi berdasarkan kesanggupannya. Karena ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak menghargai Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Ya, ada kesempatan yang besar untuk mereka melakukan buat Tuhan. Tapi mereka selalu berkata bahwa saya tidak punya waktu. Atau mereka tidak terlalu tertarik dengan apa yang sedang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Apa yang menjadi ada di dalam hati Tuhan, itu tidak menjadi menarik buat mereka. Mereka cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak menganggap itu penting. Itu hanya tradisi, itu hanya kebiasaan. Sebagai orang-orang yang berlabel penganut agama. Banyak sekali orang yang seperti itu.
Kalau ada acara doa penyembahan, mereka selalu menganggap itu tidak penting. Di rumah, coba perhatikan apa yang dikerjakan manusia. Ya, sepanjang hari cuma bisnis yang mereka kerjakan. Sepanjang hari cuma keluarga yang mereka urus. Sepanjang hari cuma ngobrol dengan orang. Kayaknya tidak ada waktu yang tersisa buat Tuhan. Inilah orang-orang yang selalu mau menerima kecil dari Tuhan. Ya, kalau tidak telepon, kayaknya tidak nyaman hidupnya. Jadi kerjaannya cuma telepon orang terus, ya. Kalau tidak bicara, ngobrol dengan orang, sepertinya kayaknya hidupnya kurang lurus. Inilah orang yang cuma mau menerima 1 talenta. Maka tidak ada yang mereka bisa bawa kepada Tuhan. Tidak ada jiwa yang mereka bawa kepada Tuhan. Maka perhatikan baik-baik. Orang seperti ini, selain dia tidak menghargai Tuhan, dan pekerjaannya pun nol. Karena apa? Karena ini tergolong orang si pemalas. Dia cuma sembunyikan talenta itu. Ya. Seorang hamba Tuhan itu adalah petarung di dalam doa. Petarung di dalam penyembahan. Tapi banyak orang yang tidak bisa menyembah. Karena terlalu malas dia. Ini ciri-ciri orang yang terima 1 talenta. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia tanam itu talenta itu. Dia sembunyikan. Dia tanam di dalam tanah. Coba perhatikan baik-baik ini. Ya, baca ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ya, dia malah persalahkan tuannya. Ini kurang ajar betul nih hamba nih. Ya, bukankah kita ini hamba-hamba Tuhan semua? Nah, banyak sekali orang yang seperti ini. Hamba Tuhan, tapi kurang ajar sekali. Tidak menghasilkan apa-apa. Cuma ditanam. Ya. Kita lihat ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ia menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Oh. Dia sembunyikan di dalam tanah. Apa itu maksudnya? Orang kalau mau menyembunyikan sesuatu itu kan tidak di dalam tanah, bos. Ya. Sekarang ada berangkas, ada bank, tempat menyembunyikan surat-surat berharga, atau harta kekayaan yang Anda punyai. Tapi kenapa ini? Dia menyembunyikan di dalam tanah. Nah, dengarkan. Tanah itu bicara kedagingan. Manusia itu kan terbuat dari tanah. Semua yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, cuma dia gunakan untuk kedagingan semua. Ini loh orang yang tidak menghasilkan apa-apa ini. Dia simpan di dalam tanah. Coba tanya, baca firman Tuhan. Engkau terbuat dari apa? Mas, bro, sis, tante, oma, opa. Coba lihat Anda terbuat dari apa? Kita ini terbuat dari tanah. Dan semua yang kita kerjakan, kita cuma urusan tanah, urusan kedagingan. Nah, inilah orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi bersiaplah karena pertanggungjawaban akan segera dimulai. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, jangan pulang dengan tangan hampa. Lihat dulu tanganmu, sudah ada isinya apa belum? No. Tuhan tidak cari uangmu, ya. Karena uang itu urusan kedagingan semua. Yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa, talenta. Apa yang paling berharga di mata Tuhan? Itulah jiwa-jiwa.
Kita baca dulu ayat seterusnya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya, Tuhan mau ada hasilnya. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ya, ingat, ini adalah sebuah analogi. Ini adalah sebuah ilustrasi. Karena Tuhan bukan pebisnis, ya. Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan ingin mendapatkan kembali apa yang paling berharga di mata Tuhan. Siapa yang paling berharga di mata Tuhan? Dengarkan umat Tuhan. Apa yang paling berharga di mata Tuhan? Dengarkan. Yang paling berharga itu adalah jiwa-jiwa. Itulah sebabnya, karena begitu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan membayarnya dengan darahnya yang mahal. Tuhan tidak segan-segan membayarnya, membelinya, karena itu terlalu berharga di mata Tuhan. Jiwa-jiwa terlalu mahal di mata Tuhan. Dan itulah yang Anda harus bawa pada saat ketemu Tuhan. Jangan pulang dengan tangan hampa. Jangan pulang dengan tangan kosong. Karena pada saat engkau pulang dengan tangan kosong, artinya tidak ada satu jiwa pun yang engkau menangkan buat Tuhan. Ya, karena apa? Kenapa tidak ada satu jiwa pun yang Anda menangkan? Karena Anda cuma urusan kedagingan. Anda cuma urusan tanah terus. Aku simpan di dalam tanah itu Tuhan, maka tidak menghasilkan apa-apa. Nanti hidupmu akan bertanggung jawab. Hidupmu akan bersiap untuk berurusan dengan Tuhan yang sempurna itu. Dengan Tuhan yang sangat adil itu. Karena dia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Setiap kita menerima talenta atau menerima kesanggupan untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Ya, berapa kesanggupanmu? Itu sesuai dengan itulah yang Anda terima dari Tuhan. Dan yang menjadi masalahnya, jangan cuma menyimpan talenta itu di dalam tanah, jangan hidupmu, urusanmu, harta yang paling berharga itu, jangan urusanmu cuma urusan tanah, urusan daging, teman. Ya, urusan jiwa-jiwa itu yang paling berharga di mata Tuhan. Karena dengarkan, Tuhan berkata begini, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Artinya di mata Tuhan, yang paling mahal, yang paling berharga, yang Tuhan ingin miliki adalah jiwa-jiwa. Dunia boleh lenyap. Apa gunanya kamu peroleh satu dunia, tapi jiwamu binasa? Ya, Tuhan ingin berkata kepada kita, dengarkan teman-teman, bahwa jiwamu lebih mahal daripada dunia ini. Jiwamu lebih berharga daripada dunia ini. Tuhan kehilangan dunia ini tidak masalah. Dunia ini akan digulung seperti kertas dan akan dibakar di dalam api, di dalam lautan api. Tapi engkau dan saya, Anda dan saya, terlalu berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin mendapatkan kita kembali. Lewat siapa? Penginjilan tidak dipercayakan kepada malaikat. Membawa jiwa-jiwa itu tidak dipercayakan kepada malaikat. Tapi dipercayakan kepada kita. Manusia harus menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan menjadi manusia. Untuk apa? Untuk membawa kembali talenta yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi dengarkan hamba Tuhan bicara bahwa jangan pulang dengan tangan hampa. Karena kalau engkau pulang dengan tangan hampa, engkau akan berurusan dengan Tuhan yang sangat rindu.
terhadap talenta itu menghasilkan sesuatu. Kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ya, 3 kali setahun ini semua bahasa ilustrasi, bahasa analogi, karena Tuhan Yesus itu pada saat umur 30 tahun, dia melakukan pekerjaan buat Bapa di surga. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa 3 kali setahun setiap laki-laki, setiap orang laki-laki. Dan Tuhan berkata di dalam firman-Nya, hendaklah kamu bersikap seperti laki-laki. Dan kita semua ini hamba Tuhan. Oke, terus? Yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ya, pada hari raya roti tidak beragi, roti yang tidak bercemar, artinya roti yang kudus. Itulah tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, setiap hamba Tuhan, setiap orang harus mengingat ini. Bahwa jangan pulang dengan tangan hampa ya. Jangan datang dengan tangan hampa. Anda keterlaluan kalau Anda tidak bawa 1 jiwa pun. Dari setiap hari cuma urusan bisnis terus, urusan tanah liat. Ya, itu namanya talenta yang Tuhan kasih sama hidupmu. Cuma kau tanam di dalam tanah. Supaya apa? Supaya menghasilkan lagi tanah. Dari tanah ini mengeluarkan sesuatu yang urusannya juga cuma untuk kedagingan. Apa yang dimakan oleh daging kita, ini semua dari tanah. Apa yang kita peroleh, emas, berlian, apa semua itu dari tanah, teman. Ya, jangan urusanmu cuma dengan tanah terus. Cuma ditanam di dalam tanah. Pokoknya urusanmu cuma berpusat di dalam tanah terus. Ini tanah inilah yang menjadi harta kekayaanmu. Jadi, jadilah orang yang mengerti, bertumbuh dengan cerdas di dalam Tuhan. Jangan jadi orang Kristen, orang Kristen hau-hau, ya, tidak bertumbuh. Sudah umur 70, disuruh buka Kisah Para Rasul aja 15 menit nggak ketemu. Ampun-ampun deh orang Kristen ini, ya. Menyembah tidak pernah, tapi kalau urusan tanah, wih, pintar sekali dia, ya. Apa semua yang ada di dalam tanah, itulah harta kekayaan dunia ini. Itu yang dicari oleh si orang yang menerima tadi cuma 1 itu. Dia semua talenta, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, semua dia pergunakan untuk urusan tanah. Makanya dia tanam di dalam tanah. Supaya apa? Menghasilkan tanah. Gitu teman-teman. Jangan pulang dengan tangan hampa ya. Lihat ini ayat ini. Pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya Pondok Daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Terlalu kotor tanganmu, cuma urusan dunia terus. Terlalu najis hidupmu, cuma urusan dunia terus. Ya, cuma ditanam di dalam tanah. Semua talenta yang Tuhan percayakan, kepintaran, ketampanan, kecantikan, kekuatan, kesehatan, dan semua yang Anda miliki, itu berasal dari Tuhan yang mempercayakan di dalam hidupmu. Tapi jangan tanam di dalam tanah, bos. Ya, jangan urusan kedagingan terus. Jadilah orang yang membawa sesuatu kepada Tuhan. Jadi hamba yang beroleh 5 talenta tadi, dia bilang, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan, ini hasilnya. Jadilah orang yang seperti Paulus, jadilah orang yang seperti Petrus, karena mereka memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Jangan pulang dengan tangan hampa. Karena kalau engkau pulang dengan tangan hampa, saya pastikan alamatmu salah. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang menanam hidupnya hanya urusan kedagingan di dalam tanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan salam kemenangan. Amin.